Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Bapak dan Ibu sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita pada pagi hari ini senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada tanggal ke-21 awal dari sepertiga Ramadan yang terakhir, yang mungkin tadi malam juga pada itikaf, melaksanakan itikaf. Kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Semua adalah karena karunia Allah, dan tentunya patut kita syukuri karena sampai ke hari ke-21 ini Allah masih memberikan kesehatan dan kelonggaran hati kita untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan, puasa Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan segala amaliyah Ramadan yang kita rangkai di bulan Ramadan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada beliau junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberikan uswah dan qudwah, uswatun hasanah, dan beliaulah yang menjadi qudwatul ummah sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh dan juga mengikuti tuntunan beliau dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah yang telah beliau wariskan kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, 5 hari ke depan saya mocok di Ramadan ini ya. Jadi saya hanya sanggup 5 hari, karena 5 hari tentunya akan kita gunakan maksimal untuk ya Ramadan lah, untuk Ramadan, agar nilai-nilai Ramadan pada tahun ini lebih berkualitas dan berbobot ya. Tentu di 10 akhir Ramadan ini akan selalu kita jadikan momentum kita, karena kita sadar sebagai hamba Allah yang tidak luput dari salah dan dosa. Maka walaupun sudah perjalanan sekian hari di bulan Ramadan, tapi Rasulullah memberikan momentum 10 malam yang terakhir ini adalah momentum kelima kita. Jadi salah betul kalau umat Islam ini justru di akhir Ramadan malah lemot. Kalau bahasa apanya itu internetnya lemot ya. Lemot itu ya loben atau apa lagi. Jadi justru akhir inilah menjadi puncak perjalanan kita di bulan Ramadan yang harus kita sungguh-sungguhi. Nah, sungguh-sungguhi itu bahasa apa? Sungguh-sungguh. Jadi Rasulullah mengatakan, diriwayatkan oleh Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr min awakhir Ramadan
apabila Rasulullah itu memasuki 10 malam yang terakhir, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bapak, yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah syadda mi'zaru. Apa itu syadda mi'zaru? Mencengke sarung. Ini bahasa kinayah. Jadi kalau kita ini sarung, jadi sarungnya orang oleh merojol, Pak. Saking apa kinayah ini, saking memberikan bahwa kita memang di akhir Ramadan ini Rasulullah memberikan contoh itu sungguh-sungguh dalam beribadah. Istri-istrinya pun ditinggal. Nah, istri-istrinya ditinggal. Sadda mizaru. Ditinggal dalam arti ya tadi orang kumpul dengan istri tidak ada. Sehingga ya beliau betul-betul menikmati akhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, paling tidak kita ini ya tiap malam datang 1-3 jam gitulah ya. Paling tidak gitu ya. Untuk bagaimana muhasabah? Karena ya tadi yang saya di awal saya sampaikan bahwa tidak ada seorang hamba pun umat Muhammad ini terutama yang tidak luput daripada salah dan dosa. Kesempatan di 10 hari yang terakhir, 10 malam yang terakhir terutama, ini kita merengkuh ampunan Allah. Mohon ampun itu tidak hanya lisan Bapak-bapak sekalian. Rasanya perlu merenung, perlu menyadari. Lisannya mohon ampun kepada Allah, tapi kita belum bisa menemukan dosa kita itu apa sih, supaya kita mohon ampunan itu betul-betul itu dosa kita apa. Kadang-kadang kita menemukan dosa kita sendiri nggak tahu. Kita menemukan dosa kita sendiri itu, salah kita sendiri itu kadang-kadang kita kelewatan. Maka sudah sewajarnya kita harus bagaimana di malam-malam terakhir ini paling tidak tadi saya katakan, nek ora iso maksimal semalam suntuk atau sehari semalam atau 10 malam ya, kita lakukan Pak. Ya. Kemudian yang kedua kata Aisyah menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah di 10 malam yang terakhir ini, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Wa ahya lailam. Beliau selalu menghidupkan malamnya. Jadi malam-malam Ramadan ini selalu dihidupkan. Artinya kalau dalam bahasa kemarin tatajafa an madaji. Jadi beliau mengurangi tidur, tidak tidur melulu, tapi tidurnya dikurangi. Untuk apa? Untuk munajat kepada Allah. Tidurnya dikurangi Pak, orang dihargai. Sayang lemes, tidur terus ya. Nah ini yang kebalik di kita ini kadang-kadang terbalik seperti ini. Kemudian yang ketiga, wa'aiqadha ahlan. Selalu membangunkan keluarganya, istri-istrinya dibangunin. Diajak iktikaf. Jadi ini hal yang memang perlu kita ungkap pada kesempatan kali ini karena apalagi kalau ada yang hanya ngambil ganjil saja ya memang sih ada beda pendapat di situ sih ya. Tapi Rasulullah kalau bahasanya Aisyah tadi kan 10 malam yang terakhir atau 10 hari yang terakhir berarti ya bukan hanya ganjil saja. Nah, Bapak Ibu, ini barangkali yang menjadi awal kami untuk mengawali 5 hari ke depan agar mari kita bersama-sama untuk tidak mengendorkan semangat kita untuk bagaimana berRamadan kali ini agar hasil daripada Ramadan ini betul-betul bisa berdampak positif bagi diri kita, keluarga kita dan tentu masyarakat dan umat kita.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ayat-ayat yang pernah kita kaji setiap sebulan sekali itu. Kemarin sampai surat An-Naml ya. Jadi saya tidak melanjutkan surat Yasinnya Pak Ustadz atau Pak G. Mas Rukin, tapi kita menambah lanjutan daripada surat An-Naml yang insya Allah kemarin dulu sudah sampai ayat yang ayat berapa ya? Ayat 8. Jirolu patmonem tu walu ya wa ya Musa innahu anallahu al-azizul hakim ya. Ayat yang ke-8 ini selalu mencatat. Ayat ke-8 surah An-Naml. Sekarang 9. Ya. Oke. Nganutlah. Ayat ke-9 Bapak Ibu sekalian silakan dibuka. Surah An-Naml surat yang ke-27 ayatnya ayat ke-9. Nah, supaya nyambung mulai ayat 8 lagi. Mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. Ya Musa. Jadi kita supaya nyambung ayat sebelumnya kita update kembali karena nanti dengan ayat yang barusan kita baca ada sambungannya. Jadi pada saat Nabi Musa perjalanan di malam hari gelap gulita bersama keluarganya, dia tersesat jalan, kan itu ya ceritanya. Karena gelap gulita sehingga jalannya tersesat, keliru jalan. Tiba-tiba ada setitik sinar api yang dilihat dari kejauhan. Kemudian Musa mengatakan kepada keluarganya, coba tunggu di sini, saya tak mencari kabar dari sumber api, atau mungkin saya akan membawa suluh api ini ke sini untuk nanti menghangatkan tubuh, gitu ya. Nah,
Di saat Musa sampai di lokasi api itu, tiba-tiba ada suara yang memanggil, mengajak bicara dengan Musa. Kan itu ya. Falamma ja'aha nudiya aym burika man fin nari wa man haulaha. Jadi ketika sampai di tempat api itu, tempat sinar, kemudian Musa dipanggil oleh Allah. Inilah yang namanya Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Berbicara langsung dengan Nabi Musa. Tapi ketika bicara, apakah Allah menampakkan zatnya? Enggak. Ketika sampai di tempat api itu, apa yang terjadi? Hal yang menakjubkan bagi Musa. Ternyata api itu tidak sembarang api. Api itu nyala di pohon yang di mana daunnya masih hijau. Jadi api di pohon daunnya tetap hijau, semakin besar api semakin hijau daun pondok pohon itu. Ketika Nabi Musa melihat ke atas, ternyata api itu tembus ke langit. Nah, itu kan ceritanya kemarin gitu. Jadi oleh para mufassir dikatakan itu bukan api, tapi itu sinar, cahaya nurullah, itu cahaya Allah. Itu sebagian mufassir mengatakan seperti itu. Jadi betul-betul apa yang diharapkan Nabi Musa, barangkali dari sumber sinar api itu ada berita yang sangat berharga, berita besar. Ternyata betul bahwa di saat Musa sudah berada di sekitar itu, Allah mengatakan, falamma ja'anu dia amburika man finnar. Musa, orang yang ada di sekitar api ini sudah diberkahi, termasuk malaikat-malaikat yang ada di sekitar api itu, waman haulaha itu. Nah, ternyata dialog Nabi Musa atau dialog Nabi Musa dengan Allah tidak sampai di situ. Allah justru mengaku bahwa dirinya itu adalah Allahul Azizul Hakim. Ya Musa, wahai Musa, innahu anallah, sesungguhnya yang bicara itu adalah saya Allah Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita terjemahkan dulu. Wa alqi asok, wa alqi, dan jatuhkanlah asoka. Aso itu tongkat ya. Jadi tongkat ini ya sebenarnya bukan tongkat yang spesial. Wong memang Nabi Musa waktu itu kan dia kan berkhidmat pada salah seorang nabi ya, untuk bagaimana akan dinikahkan dengan salah satu daripada putrinya itu, dengan syarat dia harus menggembala gembalaannya selama 2 tahun atau 1 tahun. Ketika sudah selesai, Nabi Musa akhirnya dinikahkan kan itu. Maka tongkat yang dibawa ya tongkat biasa sebenarnya, bukan tongkat hasil tongkat biasa. Jadi yang biasa dibawa oleh Nabi Musa. Tapi oleh Allah, wa alqi asok, lemparkanlah asoka, tongkatmu itu. Falamma ra'aha, ini Allah akan menunjukkan kuasanya, mukjizat yang diberikan oleh Nabi Musa, diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Falamma, dan tatkala ra'aha, Musa melihat tongkat itu, tahtazzu, tongkat itu bergerak-gerak ya. Ka'annaha, seolah-olah tongkat itu janon itu jenis ular yang
besar tapi gerakannya gesit, itu jan. Jadi ketika Nabi Musa melihat tongkatnya yang seolah-olah seperti ular yang gesit, yang terus bergerak-gerak cepat, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Walla mudbiran. Nabi Musa berbalik ke arah belakang. Berbalik ke arah belakang itu gimana? Walam yu'aqib. Jadi berbalik ke arah belakang itu berarti lari, ya. Walam yu'aqib, dan tidak menoleh. Jadi rasa takutnya Nabi Musa sebagai manusia melihat ular besar yang bergerak cepat itu, dia takut sendiri, padahal itu tadi tongkatnya. Akhirnya apa? Ketika Nabi Musa dalam kondisi yang takut, sangat takut, maka Allah mengatakan la takhaf. Janganlah kamu takut wahai Musa. Ini sesungguhnya aku Allah la yakhafu ladayyal mursalun. La yakhaful mursaluna ladayya. Itu kalau diartikan yang enak. Jadi orang yang akan kami angkat menjadi rasul tidak sepatutnya, tidak pantas kalau dia takut di hadapanku. La yakhafu, tidak akan takut, ladayya, di hadapanku, al mursalun, orang-orang yang akan menjadi atau diberi amanah menjadi seorang rasul. Coba kita lihat tafsirnya dulu. Ya Musa innahu anallahu al-azizul hakim. A'lamahu annalladzi yukhatibuhu wa yunajihi huwa rabbullah al-aziz alladzi azza kulla syai'in wa qaharahu wa ghalabahu. Ya. Tafsirnya mengatakan Allah mengajarkan, memberitahukan kepada Musa bahwasanya orang yang berbicara dengannya, ya, itu adalah Tuhan Allah Al-Aziz. Jadi Allah menegaskan bahwa yang bicara dengan kamu itu Muhammad adalah Tuhanmu Allah, Muhammad Musa, Allah Al-Aziz, Allah yang maha perkasa. Alladzi azza kulla syai'in, yang maha perkasa atas segala sesuatu, wa qahharahu wa ghalabahu, dan yang mengalahkan semua sesuatu itu. Ya, jadi Al-Aziz diartikan alladzi azza kulla syai'in wa qahharahu. Sifat Allah Al-Aziz di tafsir ini ditafsirkan atau dimaknai dengan alladzi azza kulla syai'in wa qahharahu wa ghalabahu. Jadi zat yang maha perkasa, yang menguasai segala sesuatu dan mengalahkan segala sesuatu. Jadi tidak ada yang bisa kalah, bisa mengalahkan zat yang maha aziz, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak usah terlalu risau para bapak dan ibu sekalian. Jadi kondisi yang ada ini, ya, tokoh-tokoh kita sudah berusaha, tapi kita percaya Allah itu maha, tidak bisa dikalahkan. Ya, kalau mereka wa makaru wa makarallah, kalau mereka berbuat makar, Allah lebih memiliki perbuatan makar. Jadi nggak usah dibawa ke mimpi, ya, ketika kita menggali keadaan yang ada ini. Biarlah mereka tokoh-tokoh yang memang paham betul, yang terus berusaha untuk bagaimana menjadikan tatanan yang ada ini semakin baik. Kondo awake dhewe melu gering, serahkan pada mereka. Kita boleh memikirkan keadaan ini, boleh melihat keadaan itu harus, tapi
Kompetensi kita adalah ya hanya melihat. Sementara biarlah tokoh-tokoh yang sekarang terus berusaha untuk bagaimana menegakkan kebenaran yang ada di negeri ini. Ya. Karena apa? Kita percaya makar Allah itu lebih kuat, makar Allah itu lebih menang. Maka seperti ayat Al-Azizul ladzi azza kulla syai'in wa qaharahu wa ghalabahu. Allah pasti bisa mengalahkan upaya makar-makar mereka itu. Terus kata Al-Hakim diartikan Al-Hakimu fi aqwalihi wa af'alihi. Jadi Allah itu maha bijaksana. Bijaksana dalam apa? Aqwalnya. Bijaksana dalam ucapan, firman-Nya. Wa af'alihi dan perbuatan Allah. Jadi Allah itu sangat bijaksana dalam berfirman, dalam melakukan satu perbuatan itu sangat bijaksana. Jadi tidak ada yang mendolimi kepada hamba, baik ucapan maupun af'alnya Allah. Terus summa amarahu ayyul qiyasahu min yadihi, yudhiru lahu dalilan wadihan ala annahu al-fa'il al-mukhtar al-qadir ala kulli syai'. Ya, ketika Allah tadi menegaskan bahwasanya yang bicara dengan kamu Musa itu adalah Rabbmu, Tuhanmu, ya, yang Maha Aziz dan Maha Hakim, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lalu Musa diperintahkan summa amarahu ayyul qiyasa min yadihi. Kemudian Musa diperintahkan agar melemparkan tongkatnya yang ada di tangannya itu. Jadi untuk membuktikan yang bicara itu Allah, akhirnya Allah memberikan bukti kepada Musa, meyakinkan kepada Musa dengan memperlihatkan mukjizat yang ada. Ya. Liyudhahira lahu dalilan, agar memperlihatkan pada Nabi Musa dalil, ya, dalil ataupun ya bukti wadihan yang jelas ala annahul fa'il, bahwasanya Allah itu zat yang maha membuat, al-fa'il, maha berbuat, ya, maha berbuat itu ya. Allah mau berbuat apa itu tidak dibatasi oleh apapun dan siapapun. Beda dengan kita, mau berbuat ada aturan, mau melakukan sesuatu lihat aturan, lihat norma. Tapi kalau Allah tidak, perbuatan Allah, apa yang dilakukan oleh Allah, ya tidak ada yang bisa menolak ataupun melarang. Al-fa'ilul mukhtar al-qadir. Al-mukhtar itu berkehendak. Jadi yang maha berbuat, maha berkehendak dan maha kuasa. Bayangkan. Ini kayaknya dalam sejarah yang ingin meniru siapa? Firaun. Yang ingin meniru apa yang zat yang atau kuasa yang dimiliki oleh Allah itu Firaun. Maka ana rabbukumul a'la, kata dia. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, maha luhur. Dalam ayat itu dikatakan seperti itu Firaun. Dan ternyata perilaku Firaun ini ya terus diturun. Sampai sekarang pun juga muncul Firaun modern kan gitu ya. Jadi orangnya beda. Mungkin Firaun waktu itu orangnya ganteng, gede. Nah sekarang kan orangnya jadi al-fa'il al-mukhtar al-qadir. Jadi Allah ingin membuktikan bahwasanya Allah itu kuasa, ingin membuktikan bahwasanya
Allah yang mengaku di hadapan Musa bahwasanya itu adalah saya adalah Tuhan Musa, maka Allah memberikan. Ini orang percaya, buang atau lemparlah tongkatmu itu. Kan gitu. Lempar tongkatmu itu. Setelah dilempar apa yang terjadi? Ular besar. Jadi yang ini nanti menjadi senjata yang melawan ahli-ahli sihirnya Firaun, yang mengalahkan ahli-ahli sihirnya Firaun, dan akhirnya ahli sihir Firaun itu beriman kepada apa yang dibawa oleh Musa dan Harun. Kan gitu ceritanya. Ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Ya. Falamma alqa Musa tilkal asa min yadi in qalabat fil hali hayatun azimatun, ya, hailatun fi ghayatil ibad wa sur'atul harakati ma'adzalik. Jadi ketika tongkatnya Nabi Musa itu dilempar, dilepaskan dari tangannya Nabi Musa, berubah pada saat itu tongkat itu menjadi ular yang besar, ya, yang punya besar tapi gerakannya cepat, yang ya suratul harokah itu berarti gerakannya yang cepat. Nah, ketika melihat ular yang seperti ini, walihadza qala ta'ala falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan. Jadi ketika melihat tongkat berubah jadi ular besar ini, maka ular besar yang bergerak-gerak, ya. Wal jan darbun minal hayat asra'ahu harakatan wa aksaruhu ittiraban. Jadi yang dimaksud jan ini adalah salah satu jenis ular, ya. Kalau mungkin sekarang ya ular yang besar ini pun apa? Piton, ya. Oh ya, nek kobra paling gede ya. Tidak seberapa, kalau piton itu besar. Tapi kalau toh ini pitonnya gerakannya cepat, larinya cepat. Ya. Asrahu harkatan. Jadi napa nggih? Geraknya itu lebih gesit, Pak, lebih cepat. Kemudian dikuatkan dalam satu hadis, wa fil hadisi naha an qatli jan al buyut. Nah, dari disinilah ada satu hadis, ya. Nanti saya belum sempat mencari ini hadisnya ini. Cuman dijelaskan dalam tafsir ini. Di dalam satu hadis itu ada larangan untuk membunuh ular rumah, ya. Jadi ular rumah. Masalahnya apa? Kata Ibnu Katsir, falamma ayana Musa dzalik, ketika Musa itu menyaksikan kejadian itu, walla mudbiram walam yuaqib, dia lari ke belakang, balik, kemudian tidak noleh-noleh. Ai lam yaltafit min siddati farqih. Dia tidak noleh-noleh karena apa? Saking takutnya dia. Jadi ular besar, ya. Tadi di dalam hadis diungkapkan bahwa jananul buyut atau ular-ular yang jenis rumahan ini bisa jadi itu bukan ular sungguhan, tapi ular jadi-jadian. Ya, ada kan ular jin, jenis jin yang memang menyerupai atau wujud dalam wujud ular. Ya nek ono ya kon isih wae lah. Tapi saya enggak, saya percaya ular yang masuk tempat rumah saya target harus mati. Setelah berkali-kali terjadi enggak ada ular masuk. Ya. Jadi ya berarti saya melanggar hadis ini.
Mudah-mudahan yang saya matikan itu ular sungguhan. Karena ketika saya remuk, kepalanya pun juga remuk, tidak hilang. Kalau ular jadian hilang, terhilang kan? Karena dia jenis jin, jenis makhluk halus, hilang dia. Tapi kalau ular betulan, ketika digecek kepalanya kok remuk, berdarah, berarti ular betulan. Nah, gitu. Nah, setiap saya membunuh ular itu mesti gitu. Sasarannya kepala dulu. Kepala kena sekali, cengengen, terus digecek. Ya, nyatanya hancur kok. Ketika dibuang pun bangkainya juga masih. Itu berarti bukan ular jadi-jadian. Nek ular jadi-jadian ketika dibuang mesti hilang. Maka mudah-mudahan saya tidak berdosa. Ya Musa la takhaf ila in'a la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun. La takhaf mimma tara Musa, jangan takut apa yang kau lihat Musa. Fa inni uridu an astafiyaka rasulan wa aj'alaka nabiyan wajihan. Musa, kamu enggak usah takut dengan ular itu. Ya, saya ingin memilih kamu menjadi seorang rasul dan menjadikan kamu menjadi seorang nabi yang terkemuka. Jadi ketika manusiawi Musa melihat ular besar yang sangar itu, yang ngeri itu, dia lari. Nah, ketika lari Allah katakan la takhaf, jangan takut Musa, karena kau nanti akan menghadapi hal yang sama. Jadi sudah di training itu Musa. Karena apa? Yang akan dihadapi itu adalah kepala ahli sihir nanti. Karena memang waktu itu Fir'aun itu didampingi oleh ahli-ahli sihirnya. Fir'aun sengaja melatih orang-orang tertentu untuk mempelajari sihir. Untuk apa? Ya untuk menjadi pendampingnya. Ya nggak usah diterjemahkan macam-macam sihir yang model sekarang bagaimana gitu, nggak usah ya. Jadi fa inni uridu, sesungguhnya saya mengendaki kamu Muhammad, kamu Musa akan aku pilih menjadi seorang rasul dan aku jadikan aku angkat kau menjadi seorang nabi yang terkemuka. Wajihan terkemuka, Pak. Dari kata wajihan, ya, jadi muka terkemuka. Bapak Ibu, ini cerita atau kisah daripada Nabi Musa ketika mau dinobatkan oleh Allah, diangkat menjadi seorang rasul dan seorang nabi. Ya. Ternyata memang ya ada trainingnya itu, dipanggil langsung oleh Allah dan diajak bicara langsung oleh Allah, meskipun Nabi Musa waktu itu tidak melihat Allah langsung katanya. Wa qauluhu ta'ala, nah ini yang ayat yang berikutnya yang ketiga, illa man dzalama summa badala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Ya, kecuali orang-orang yang zalim kemudian dia menggantikan kejahatannya itu dengan kebaikan. Summa badala husnan, kemudian menggantikan kebaikan ba'da su'in, setelah kejahatan, fa inni ghafurur rahim, sesungguhnya aku Allah Musa ghafurur rahim, dan yang maha pengampun lagi maha kasih sayang. Kalau dalam tafsir ini dikatakan hadza istisnaun munqati'un, ya. Jadi wa fihi bisyaratan atau bisyaratun azimatun lil bashar. Jadi ayat ini mengandung satu kegembiraan yang besar bagi manusia, ya. Wa dzalika anna man kana ala amalin sayyin summa aqla'a anhu wa raja'a wa taba wa anaba fa innallaha yatubu alaihi. Ya. Inilah satu kabar gembira dari Allah yang waktu itu disampaikan kepada Nabi Musa,
dan ini diabadikan di dalam Al-Quran, berarti juga menjadi kabar gembira bagi umat Muhammad. Ya. Apa kabar gembiranya? Setiap siapapun yang beramal buruk, beramal dosa, berbuat dosa, kemudian dia mencoba menghapus dosanya itu, ya, dengan kebaikan, waraja'a wa taba wa anaba, kemudian dia kembali ke jalan yang benar, jalan taubat, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Ini jadi tidak ada hamba Allah ini yang putus asa ketika sudah bergelimang dengan dosa, dosanya bertumpuk-tumpuk. Kalau dalam bahasa dulu kami remaja itu double kuadrat gitu ya. Kuadrat, double kuadrat. Jadi bertumpuk-tumpuk. Walaupun dosanya bertumpuk-tumpuk, tapi Allah tetap memberikan harapan kepada hamba itu, manakala dia mau mengganti amal jahatnya itu dengan kebaikan, maka Allah akan menerima taubat. Sama seperti hadis Nabi yang mengatakan, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini yang baru kita sampaikan di Al-Manhaj, ya, hadis ini. Jadi setiap kita melakukan satu perbuatan dosa, perbuatan buruk itu, ikutilah segera dengan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik kita terus segera menyertai perbuatan buruk kita, maka perbuatan baik ini akan menghapus dosa daripada perbuatan buruk itu. Di ayat ini juga sama. Orang yang berbuat zalim, kemudian dia mengganti dengan kebaikan perbuatan zalimnya itu, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Fa innallaha yatubu alaihi. Kama qala ta'ala, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Toha ayat 102, ini ayatnya hampir sama. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Ini Pak, kalau perbuatan buruk atau perbuatan dosa itu kepingin dihapus oleh Allah, ya, sesungguhnya aku Allah, Zat yang Maha Pengampun. Liman taba, bagi orang yang mau kembali, yang mau bertobat, wa amana, dan beriman, tetap beriman, wa amila sholihan, dan berbuat yang saleh, summah tada, kemudian dia konsisten dengan perbuatan baiknya itu. Ihtada itu senantiasa konsisten dalam petunjuk Allah. Di dalam ayat yang lain pun dikatakan bahwa orang yang karena sifat ghafarnya Allah, Maha Pengampunannya Allah, ya, maka siapapun yang berbuat buruk, kalau dia mau bertobat, maka ya bertobat dan istiqomah di jalan yang benar, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan Pak ini, malam-malam 10 terakhir ini, maksimalkan taubat kita kepada Allah, agar makna Ramadan yang maknanya Ramadan itu kan membakar, ya. Membakar itu yang dimaksud di situ ya membakar dosa. Maka saat Ramadan ini adalah saatnya kita membakar dosa-dosa kita dengan kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya jangan kendorkan semangat kita, tingkatkan semangat kita di 10 malam yang terakhir dimanapun saja, ya. Kalau saya iktikafnya di masjid yang dekat lah, enggak di Darussalam. Di Darussalam mesti penuh gitu, ya. Nah, masjid di kampung itu kan hanya 5-6 orang, padahal takmirnya sudah mengumumkan, ya, ada diselenggarakan iktikaf nanti dibuka jam sekian. Ternyata yang hadir hanya berapa orang. Yang penting masjid, dan iktikaf itu harus di masjid, karena ayatnya jelas, wa antum akifuna fil masajid.
Jadi orang ana itikaf ning omah. Itikafnya di masjid. Karena ayatnya jelas tegas. Surat Al-Baqarah ayat 187. Wa antum aqifuna fil masajid. Nah, ayat itu berkaitan dengan apa? Larangan orang yang sedang itikaf itu berkumpul dengan istri. Janganlah kamu kumpul dengan istri sedangkan kamu dalam kondisi beritikaf di masjid. Jadi kalau yang mau itikaf 24 jam ya, udurnya udur syar'i udurnya. Mungkin yang masih bekerja keluar dari masjid untuk bekerja. Nanti pulang kembali. Jangan kemudian pulang ke rumah kumpul istri, nggak boleh. Awas, ini yang sudah niatan 10 hari itikaf di masjid ini. Wonten itikaf Pak? Wonten. Kemarin sekarang panitianya tanya saja Pak Supri ya. Karena tamunya Pak Supri ya, tanya aja diadakan atau tidak. Jadi kalau sudah niatan 10 hari yang terakhir, uzur kita uzur syar'i. Keluar dari masjid itu harus ada alasan. Masih bekerja, belum libur, ya. Masih ngajar. Anak-anak sekarang sudah libur ya. Anak-anak libur, guru Pak Guru tetap masuk. Ya, itu udzur syar'i termasuk. Jadi karena itu kewajiban. Jadi jangan wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah. Al-ayat. Barang siapa yang berbuat buruk, dalam surat An-Nisa juga dikatakan wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu. Barang siapa yang berbuat buruk atau berbuat dosa atau dia mendolimi dirinya, surat An-Nisa ya, itu juga sama. Surat An-Nisa ayat 110, nanti lengkapnya dicari sendiri itu ya. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah. Barang siapa yang berbuat dosa dan mendolimi dirinya, ya endingnya tentu Allah itu Maha Pengampun ketika kita mau bertaubat. Ya, jangan sampai kita belum taubat ajal menjelang. Naudzubillah. Ya. Kita belum bertaubat ajal menjelang. Lebih-lebih salah kita itu berkaitan dengan ada hakul adat. Itu harus diselesaikan dulu dengan yang bersangkutan. Kalau salah kita itu terhadap Allah langsung kita bisa mohon ampunan kepada Allah, istighfar kepada Allah, menyesal dan mengganti dengan kebaikan. Tapi kalau hubungannya itu dengan hakul adami, ya harus diurus dulu dengan orang yang bersangkutan. Ini cara bertaubat kita ketika kita melakukan salah dan dosa kepada sesama Bani Adam. Jadi enteng ketika kita dosa kepada Allah, langsung istighfar dan mengganti dengan kebaikan. Tapi dengan orang yang bersangkutan kadang-kadang kita gengsi dan lain sebagainya, penyakit-penyakit ini akan muncul. Wal ayatu fi hadza kasiratun jiddan ya. Ayat yang terkait dengan tobat atau menghapus keburukan dengan kebaikan yang akhirnya Allah menerima tobat ini banyak sekali. Wa qaulu ta'ala wa adkhil yadaka fiha, seterusnya ya ayat berikutnya. Sampai di sini aja. Ayat berikutnya nanti kita lanjut. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghairi su. Ini ada enggak ayatnya itu? Nah, ayat berikutnya nanti insyaallah besok. Ayat yang ke wa adkhil yadaka ya fi jaybika. Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan tadi bagian dari mukjizat Allah yang Allah berikan kepada yang namanya nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Di dalam ayat Nabi Musa itu diberikan 9 jenis mukjizat, baru dijelaskan tongkatnya. Nah, yang kedua nanti tangannya ketika dimasukkan ke kerah bajunya atau saku bajunya atau baju yang dalam ketiak, ketika keluar sinar.
Sinarnya bukan karena penyakit, cacat, tapi betul-betul sinar. Nah, ini mukjizat yang kedua dari 9 mukjizat yang akan disampaikan di dalam ayat-ayat yang lain. Maka billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.